Di Jakarta, di jantung sebuah gedung perkantoran yang megah, dua karyawan berbagi lingkungan kerja yang sama tetapi berada pada tahap karir yang berbeda. Dewi, seorang veteran di perusahaan, adalah sosok yang dipercaya di departemen tersebut. Sebaliknya, Sari, seorang pemula yang baru saja bergabung sekitar 8 bulan yang lalu, masih menyesuaikan diri dengan ritme cepat dunia perbankan besar. Baru-baru ini, perusahaan Sari memutuskan untuk mengganti transportasi antarjemput dengan subsidi transportasi yang menyebabkan sedikit krisis logistik bagi karyawan muda tersebut. Mengetahui kesulitan Sari dan ingin membantu, Dewi mengusulkan kesepakatan sederhana dan ramah. Dia dan suaminya, Rama, yang bekerja di kantor terdekat di gedung yang sama, akan memberikan tumpangan harian kepada Sari, asalkan dia berkontribusi pada biaya bahan bakar. Sari merasa lega dengan tawaran tersebut, langsung menerimanya, dan segera rutinitas tumpangan harian pun terbentuk. Ketiganya bertemu setiap pagi di sebuah kafe dekat rumah mereka, karena mereka tinggal di lingkungan yang berdekatan, dan bersama-sama melakukan perjalanan ke pusat keuangan Jakarta. Tumpangan itu menjadi rutinitas yang menyenangkan, dengan percakapan dan tawa selama perjalanan, dan semuanya tampak berjalan lancar. Seiring berjalannya waktu, dinamika antara ketiganya semakin kuat. Dewi dan Rama, pasangan yang harmonis dan ramah, termasuk Sari dalam percakapan mereka, membuatnya merasa bagian dari kelompok. Sari, pada gilirannya, menghargai kebaikan dan kebersamaan Dewi dan Rama, merasa semakin terintegrasi. Namun, seperti yang sering terjadi, stabilitas yang tampak bisa menyembunyikan tantangan terbesar. Sementara rutinitas tumpangan menjadi andalan yang dapat diandalkan, kejadian kecil dan detail mulai menyatu, mempersiapkan panggung untuk peristiwa tak terduga yang akan mengubah kehidupan mereka. Semua tampak sempurna dalam rutinitas tumpangan Dewi, Sari, dan Rama, sampai suatu hari, sebuah celah kecil muncul dalam ketenangan. Ini terjadi secara tak terduga, seperti bayangan yang tiba-tiba melintas di siang hari. Dewi sedang meninjau keuangannya ketika ia menemukan tagihan mengejutkan sebesar Rp2.000 di laporan kartu kreditnya. Deskripsi menunjukkan bahwa pembelian tersebut dilakukan di sebuah toko mewah pakaian dan aksesori. Jumlah yang sangat besar untuk sepasang spray membuatnya bingung. Tanpa membuang waktu, Dewi memutuskan untuk menyelidiki. Ia menghubungi toko tersebut dan diberitahu bahwa, karena waktu yang berlalu, tidak ada gambar transaksi yang tersedia dan nota pembelian tidak menyertakan nomor seri. Informasi yang diberikan toko sangat samar, dan manajer menyarankan bahwa kartu tersebut mungkin dicuri oleh seseorang yang dikenal dan digunakan kemudian. Dengan saran tersebut berputar dalam pikirannya, Dewi mulai menyusun potongan teka-teki. Satu-satunya situasi di mana kartunya bisa berada di luar jangkauannya adalah selama berhenti untuk mengisi bahan bakar ketika Sari bersamanya. Lagi pula, ada beberapa kali di mana Rama tidak hadir dalam perjalanan dan Sari sendirian di mobil. Detail ini membuatnya berpikir kemungkinan bahwa seseorang dalam lingkaran dekatnya mungkin telah menggunakan kartunya secara tidak sah. Kecurigaan ini tidak mudah dihadapi, dan Dewi mencoba menyeimbangkan perasaan pengkhianatannya dengan kebutuhan akan bukti konkret. Ia mulai mengingat semua saat-saat mereka berhenti untuk mengisi bahan bakar dan bagaimana Sari selalu hadir. Meskipun tidak ada bukti langsung, ide bahwa seseorang yang sangat dekat mungkin terlibat sangat mengganggu. Saat itu, Dewi menghadapi dilema yang halus. Ia tahu bahwa menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada persahabatan dan kepercayaan yang telah dibangun selama bulan-bulan tersebut. Namun,
misteri tagihan tetap ada, dan beban kecurigaan terhadap Sari, meskipun tidak berdasar, sulit diabaikan. Hari-hari berikutnya ditandai oleh campuran ketegangan dan kecemasan, dengan Dewi mencoba menemukan cara untuk menjelaskan situasi tanpa menyebabkan krisis yang tidak perlu. Ia tahu bahwa ia perlu bertindak dengan hati-hati untuk menyelesaikan masalah, sementara perasaannya dikonsumsi oleh ketidakpastian dan ketidaknyamanan dari kemungkinan pengkhianatan dari temannya. Dewi, setelah menemukan tagihan mencurigakan sebesar Rp2.000 di laporan kartu kreditnya, merasa dikhianati dan bingung. Curiga terhadap Sari, ia memutuskan untuk menghentikan tumpangan dengan alasan perbedaan jadwal. Sari menerima perubahan tersebut tanpa bertanya, tetapi suasana antara mereka menjadi tegang dan tidak nyaman. Dalam hari dan minggu berikutnya, sementara Dewi mencoba memproses kecurigaan pencurian, kekhawatiran lain mulai menghantuinya, perilaku aneh suaminya, Rama. Ia menjadi lebih tertutup, dengan keluar yang sering dan tidak dapat dijelaskan, yang meningkatkan kecurigaan Dewi tentang kemungkinan pengkhianatan. Suatu hari, Sari meminta untuk berbicara dengan Dewi secara pribadi. Merasakan ketegangan yang meningkat, Dewi menerima pertemuan tersebut, khawatir dengan apa yang akan terjadi. Ketika mereka bertemu di sebuah kafe dekat tempat kerja, Sari tampak gugup dan ragu-ragu. "Dewi, aku perlu mengatakan sesuatu yang penting," kata Sari dengan suara bergetar. Dewi, dengan jantung berdebar kencang, bersiap untuk yang terburuk. Apakah Sari akan mengakui sebagai selingkuhan Rama? Kecemasan Dewi meningkat setiap detik. "Sejak kita mulai bepergian bersama," lanjut Sari, "perasaanku padamu berubah. Aku jatuh cinta padamu, Dewi." Pengakuan itu membuat Dewi benar-benar terkejut. Ia mengharapkan apapun kecuali ini. Alih-alih menghadapi selingkuhan suaminya, ia mendengar pengakuan cinta yang tidak terduga. "Sari, aku tidak tahu," jawab Dewi, mencoba memproses apa yang baru saja didengarnya. "Ini semua sangat membingungkan. Aku sedang mencoba memahami apa yang terjadi dengan Rama dan sekarang ini." Sari melihat Dewi dengan kesedihan dan penyesalan. "Aku minta maaf karena membuatmu semakin bingung. Aku hanya ingin jujur padamu." Dewi keluar dari kafe dengan campuran lega dan bingung. Pengungkapan Sari menambahkan lapisan kompleksitas baru dalam hidupnya. Dia kini terbagi antara kecurigaan pencurian kartu, kecurigaan pengkhianatan Rama, dan perasaan tak terduga dari Sari. Dilema moral dan emosional yang dihadapinya sangat membebani, meninggalkan Dewi dalam gejolak emosi dan ketidakpastian. Dewi sedang menangani pengungkapan Sari dan kecurigaan yang meningkat tentang Rama ketika flu menyerangnya. Ia memutuskan untuk mengambil cuti sehari untuk beristirahat dan pulih. Tetapi kebutuhan mendesak akan pengisi daya ponsel membuatnya kembali ke rumah secara tidak terduga di tengah sore. Setibanya di rumah, Dewi menyadari sesuatu yang aneh, tirai tertutup dan ada keheningan yang tidak biasa di udara. Jantungnya mulai berdebar kencang, merasakan sesuatu yang sangat salah. Saat naik ke lantai atas menuju kamar tidur, Dewi mendengar bisikan lembut dari atas. Dengan setiap langkah, ketegangan meningkat. Apakah Rama sedang bersama wanita lain? Pikiran itu membuatnya dipenuhi kemarahan dan kesedihan. Ketika sampai di pintu kamar tidur, Dewi ragu sejenak sebelum perlahan membukanya. Apa yang dilihatnya membuatnya membeku dalam keterkejutan. Suaminya, Rama, sedang di tempat tidur dengan pria lain. Dan bukan pria sembarangan, itu adalah Adi, suami saudara perempuannya, Tika.
Adegan itu terasa surreal, seolah-olah Dewi sedang berada dalam mimpi buruk. Rama dan Adi, terkejut dengan kehadiran Dewi yang tidak terduga, segera berpisah, tetapi kerusakan sudah terjadi. "Bagaimana kalian bisa?" teriak Dewi, suaranya penuh pengkhianatan dan ketidakpercayaan. Rama, Adi. "Ya Tuhan, Adi, kamu suami saudaraku." Rama mencoba mendekati, tetapi Dewi mundur, kemarahannya meningkat setiap detik. "Kamu, kan? Kamu yang menggunakan kartu kreditku untuk membeli hadiah untuknya," tuduh Dewi, menunjuk ke Rama. Rama tidak bisa lagi berbohong, mengangguk. "Dewi, aku minta maaf. Aku tidak pernah ingin kamu tahu seperti ini." Kejutan dan pengkhianatan itu sangat menghancurkan. Dewi merasakan air mata membakar matanya, tetapi tidak membiarkan mereka jatuh. Dewi kemudian mulai memukul Rama dan melemparkan barang-barang kepadanya, menyebabkan kegaduhan dan membuat tetangga memanggil polisi. Kedatangan polisi membawa akhir sementara pada kekacauan. Rama dan Adi dibawa ke kantor polisi, dan Dewi tetap sendirian di rumah, mencoba memproses besarnya pengkhianatan tersebut. Tidak hanya dia kehilangan kepercayaan pada suaminya, tetapi juga harus menghadapi konsekuensi menghancurkan dari situasi tersebut terhadap keluarganya. Skandal yang melibatkan Rama dan Adi dengan cepat menyebar, menyebabkan dampak menghancurkan pada kehidupan Dewi dan saudara perempuannya, Tika. Kedua pernikahan berakhir mendadak, dan struktur keluarga yang sebelumnya kokoh terguncang dengan mendalam. Rasa sakit dari pengkhianatan dan kehinaan publik sulit untuk ditanggung, tetapi Dewi tahu dia harus terus maju. Kembali bekerja, Dewi dan Rama kini saling menghindari sebisa mungkin. Bekerja di gedung yang sama, tetapi di perusahaan yang berbeda, pertemuan sesekali tak terhindarkan, dan setiap pertemuan ditandai dengan keheningan tegang dan kebencian mendalam. Namun, Dewi menolak membiarkan kehadiran Rama menjatuhkannya. Seiring berjalannya waktu, Dewi mulai pulih. Dia menemukan kekuatan dalam rutinitas sehari-hari dan dukungan dari teman-teman dan rekan kerja. Di antara teman-teman tersebut adalah Sari, yang meskipun mengaku jatuh cinta, menghormati orientasi seksual Dewi dan tidak memaksakan hubungan romantis. Persahabatan antara keduanya berkembang, didasarkan pada saling menghormati dan pemahaman. Pada suatu sore yang tenang, Dewi dan Sari bertemu di sebuah kafe yang menawan di Jakarta. Saat mereka berbicara tentang kehidupan dan pekerjaan, Dewi menyadari betapa banyak yang telah berubah dalam beberapa bulan terakhir. Dia menatap Sari yang sedang bercerita tentang pekerjaan dengan penuh semangat dan tersenyum. "Kamu tahu, Sari, hidup memiliki cara aneh untuk mengejutkan kita," kata Dewi sambil bermain-main dengan cangkir kopi. "Aku tidak pernah membayangkan akan melalui semua ini, tetapi aku rasa, entah bagaimana, itu membuatku lebih kuat." Sari mengangguk, matanya mencerminkan pemahaman mendalam. Kadang-kadang, situasi yang paling tidak terduga menunjukkan pada kita apa yang sebenarnya kita mampu. Dan aku percaya bahwa kamu adalah salah satu orang paling kuat yang pernah aku kenal, Dewi. Dengan kata-kata itu, Dewi merasakan gelombang rasa syukur. Dia telah kehilangan banyak, tetapi juga mendapatkan sesuatu yang berharga, persahabatan sejati dan perspektif baru tentang kehidupan. Merenungkan semua yang terjadi, Dewi menyadari bahwa kebenaran seringkali lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Perasaan manusia tidak dapat diprediksi dan bisa mengubah hidup kita dengan cara yang tak terduga. Pengkhianatan Rama dan Adi memang menyakitkan,
tetapi juga membuka jalan bagi peluang baru dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan orang lain. Kisah Dewi adalah pengingat kuat bahwa, bahkan di saat-saat paling gelap, selalu ada kemungkinan untuk menemukan cahaya dan tumbuh. Dan dengan senyum di wajah dan harapan di hati, dia melanjutkan menulis jalannya sendiri, siap menghadapi tantangan apapun yang dihadapi hidupnya. Dan begitulah akhir cerita Dewi, sebuah perjalanan dari pengkhianatan, pengungkapan, dan akhirnya pemulihan serta penemuan diri, menunjukkan bahwa hidup terdiri dari bab-bab tak terduga yang membentuk dan memperkuat kita.